Indonesia itu baru 3 bulan. Oke, terus? Belum habis potongan. Oke, terus? Gitu. Saya sampai kerja itu bukan dulu. Ya, anak saya juga butuh biaya kan, Mam. Saya kesini, anak saya kasih masuk ke pondok pesantren. Wait, mau kemtai saya nggak kok? Saya sekolah sama mondok kan, Mam. Saya Bismillah saya mau kerja lagi ke Hong Kong. Saya sebetulnya pengalamannya udah lumayan. Di mana pengalaman di Hong Kong? Di Hong Kong juga dulu di Singapura juga pernah. Terus ke Hong Kong dari 2005 terus saya kadang pulang ke Indonesia karena masih single kan, Mam. Terus saya kembali lagi ke sini kerja lagi. Kadang kan kerja ada capeknya. Betul. Saya pulang lagi ke Indonesia, terus ke sini lagi gitu kan, Mam. Terus habis itu juga kepengen berangkat lagi tuh orang tua udah jangan kerja terus. Bapak tuh kepengen cucu, depan belakang udah pada punya anak semua. Iya gitu ya, Miss ya. Ya udah saya dengar orang tua. Dulu saya kerja karena dulu belum pikiran rumah tangga, bagaimana kebutuhannya belum 100%-nya, Mam ya. Jadi saya masih nolong orang tua, buatin rumah. Maaf nih, Mam, jadi panjang kali lebar. Nggak apa-apa. Kalau kayak gitu kan bikin kamu lega kan nggak masalah. Kenapa di sini kan mendengarkan cerita, kan namanya curhatan. Curhatan kan bisa ngomong apa aja. Iya, Mam. Tidak perlu benar atau tidak perlu salah, karena di sini saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Iya, Mam. Kan sampai pengen mengeluarkan unek-unek di hati saja. Betul. Silakan. Terus dulu itu saya ke Singapura 3 tahun. Habis Singapura ke Hong Kong dari 2005 kayaknya pengalaman Hong Kong. Kalau pengalaman Singapura dari 2001. Itu bantu orang tua. Dulu orang tua rumahnya kecil, saya beli rumah. Terus habis itu saya kerja nikah karena saya dengar orang tua begitu mau dapat cucu gitu kan. Jadi saya tuh nggak tahu harus masalah kayak sama cowok itu nggak begitu mikir. Terus Waktu remaja saya hanya gunakan waktu untuk kerja. Terus banyak yang datang ke rumah tuh ngelamar. Iya. Perasaan saya tuh yang gimana gitu kan, saya nggak tahu kan, Mam. Dulu itu ingatnya tuh kerja bantu orang tua, bantu orang tua. Terus di rumah itu bapak kan ada ibu saya kan sudah meninggal, bapak ada istri lagi baru. Iya, terus ibu yang baru itu bawa anak 1, bapak ada 2. Gitu. Jadi sama-sama sih kerjanya. Dulu saya di Singapura, yang dari ibu di Malaysia itu, Mam. Tapi kalau saya tuh natural pikirannya sih, tapi bapak kalau dari anak dari ibu, bapak takut untuk menggunakan hasil kerja atau gimana itu kan. Terus saya nggak pikiran lah, penting saya pikirannya sih saya semangat buat orang tua gitu. Ya. Terus saya dapat suami. Suami juga maksudnya ya saya sekarang nikah bantu suami, dulu bantu orang tua kan, Mam. Dari nol lagi gitu, Mam. Terus rumah belum ada, belum ada. Pikiran saya ya dulu saya pernah kerja udah hasil seperti ini. Tapi kok kalau mau diungkit kayak gimana kan, Mam. Betul. Terus saya itu Allah masih cari lagi. Memberi ujian. Iya, saya selagi masih sehat, masih maksudnya muda, tenaga masih ada, kenapa harus flashback ke belakang gitu. Betul bagus. Allah Maha Kaya, kenapa aku tidak Bismillah kan, Mam. Saya baru punya anak 1 tahun 8 bulan saya pergi lagi ke Hong Kong. Sekarang ini
sebelumnya? Iya, sekarang anak saya sudah 12 tahun, Mam. Oh, loh, gede men. Iya. Terus? Inilah lalaseng saya kok kerja terus nih. Itu anak saya sampai udah besar gitu ya. Tapi tetap tak syukuri gitu loh. Terus saya ada dulu memang udah dapat rumah, dapat kendaraan ya, Mam ya. Saya dari nol lagi beli kendaraan lagi. Setelah membiayai keluarga, menikah dari nol lagi, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Iya, itu kan sebelum nikah, Mam. Terus suami itu ya satu keluarga 3 orang tuh cowok semua dalam keluarganya. Keadaannya memang, maksudnya memang semua nggak ada ya, Mam ya. Terus saya kenapa tidak aku pernah kerja gitu. Saya kerja lagi. Anak 1 tahun 8 bulan saya tinggal kerja lagi sampai ini umur 12. Wow. Iya, saya pergi kerja lagi dari nol lagi, beli rumah lagi, beli kendaraan lagi. Terus itu saya di rumah kok masih kepengen kerja lagi kan. Kerja lagi itu 5 tahun yang kemarin ini sebetulnya belum habis kontrak karena majikan menyatakan mau pindah rumah, nggak ada kamar buat Cece. Terus saya difiniskan kayaknya. Ya difiniskan, saya pindah agent, Mam. Pindah agent tuh saya cari majikan lagi. Baru 1 tahun saya beri kontrak. Terus saya pulang ke Indonesia. 5 tahun tuh saya dapat long service, Mam. Oh ya, syukur. Iya, dikasih 23 totalnya 23 800, terus ditambah lagi bonus 1000. Oh, alhamdulillah. Terus saya karena masih memang keadaannya itu COVID itu kan lagi parah-parahnya. Iya, itu Mam. Itu saya mau pulang pun takut. Saya izin sama majikan, tetap saya mau kerja lagi gitu. Kan majikannya, kamu udah lama kamu pulang, saya kasih uang ini. Janji saya mau ngasih, tetap aku kasih. Ya kerjanya masak itu, Mam. Dari pengalaman di Singapura, saya kan dulu masak, Mam. Jadi saya apa yang dari pengalaman buy one dari pengalaman kemarin itu saya praktekkan tuh, alhamdulillah tuh ada kecocokan gitu masak-masaknya. Dulu di Singapura kan saya ikut majikan kerja di kedai makan. Jadi menu itu udah yang aneh-aneh pun bisa. Kayak soto lah, tom yum, capcay, terus laksa. Terus itu kalau di Singapura kan nasi ayam ya. Itu karena majikan punya warung, saya memang nolong itu, Mam. Iya, di Singapura masih ya. Iya, alhamdulillah itu saya kerja di mana-mana tuh setiap majikan mesti ngasih more salary, nambahi saya gaji lebih gitu ya, Mam. Terus dari sampai sekarang tuh majikan di Singapura masih kayak hubungan. Dulu saya masuk di Hong Kong juga kita masih komunikasi. Sebelum nikah tuh, Mam, saya main ke Singapura 1 bulan gitu. Terus ya kalau yang ini lepas 5 tahun dapat long service itu, uangnya sudah saya belikan tanah. Alhamdulillah. Tanah sawah kan, Mam. Terus ada sedikit sisa, saya bikin bisnis jualan mie ayam, Mam. Mami kok kem le yong Jualan mie ayam sama soto sama itu lontong campur ya. Itu alhamdulillah laris banget gitu. Karena saya memang kepengen kesini tuh saya lalaseng sama daftar ke PT sama jualan. Lagi laris-larisnya itu, Mam. Saya tinggal kalau ada info dari PT, Siti kamu ini apa OJK atau apa, itu saya tinggal. Terus sekarang masih lanjut sih, kayak mau di close total kok. Sayang gitu ya, Mam. Terus ada kakak di rumah, saya ajarin masak ini sukatan itu mie ayam atau soto gimana itu. Jadi sekarang diteruskan sama kakak. Terus ini kamu masih 3 bulan, ada apa? 3 bulan itu, Mam.
Nyuwun sewu. Nggih. Bukan ingin menjelekkan majikan, tapi kayaknya itu di sini tuh saya hari-hari kena marah, terus saya nggak bisa itu Mam, nggak kuat gitu, kayak jantung saya tuh tiap hari dak gitu. Marahnya kenapa sih? Kalau nggak tahu ya Mam, asik mau apa ya, marah tuh kalau saya ajak ngomong yang apa ya, santun tuh kayak nggak mau, orangnya nggak mau meleleh kongmat. Lao se ya. Hoji yao muisi o siu kong phong ca to yu lao. Beng si itu che o Hong Kong le yuko ngote phong ca kosikan kita punya, maksudnya agak mau bangun telat dikit kan nggak apa-apa gitu Mam. Ini harus seperti biasa kerja gitu loh Mam. Harus bersih semua gitu loh. Jadi kamu libur pun harus kerja? Iya, harus kerja dulu. Terus sebetulnya hari-hari itu saya nggak pernah bawa HP, tapi ini waktu libur, waktu hari Minggu itu Dada itu pintu saya tutup tuh didodok gitu loh Mam. Asik mau marah terus gitu loh Mam. Jadi saya gitu kayaknya aku kok nggak kuat gitu. Apa aku harus nyerah, apa emang nggak ada yang lain gitu loh Mam. Jadinya pesimisnya seperti itu saya. Kamu merasa majikanmu akan berubah atau tidak mungkin berubah? Tapi menurutmu? Nyun sewu ya Mam, saya kan ini ada mobil 3 kan Mam. Terus kalau sesukanya lah, maksudnya nggak ada aturan gimana kerja itu nggak ada. Dia punya ini gitu. Oke, saya waktu nyuci mobil di bawah tuh ada mbak-mbak tuh nyamperin saya tuh, memang sudah saya rasa itu Mbak. Terus mbaknya itu ini apa, gantinya mbaknya yang tinggi kurus itu ya. Oh saya nggak tahu Mbak. Wih, majikannya sampean Mbak, kerja apapun tuh salah semua, sampai yang gantinya sampean dulu tuh tinggal kurus, tinggal kulit sama tulang gitu loh Mam. Oh, apa yang aku rasa itu memang begitu kok Mam. Kerja apapun tuh salah semua. Sebetulnya bener tapi dia kayak apa ya, kayak cari kesalahanmu. Cari kesalahan dan nggak jujur omongnya gitu loh Mam. Kalau sendiri kan Cece, kita ke sana Dede. Oh ke sana kita hoi sama Dede, hoi sama teh, hoi sama Mak. Kami yo liti mbak. Oh makan teh sote mbiyong tidak pakai sapu. Nyapu itu nggak pakai sapu Mam, pakainya ya tangan sama mak teh itu yajai. Sampai saya 1 minggu itu dengkul saya itu udah hitam semua. Itu rumahnya 1.100 apa gitu. Itu Mam. Terus itu yang nggak kuatnya, saya hari-hari marah terus Mam. Apa yang aku kerja itu ngeriwui gitu Mam. Terus apa yang ada yang saya lap-lap tuh pernah disewot semua Mam. Hari-hari dilap terus. Ya sekarang apa yang mau dikerjakan kalau rumahnya Dede adanya itu gitu loh Mam. Dikerjakan salah, nggak dikerjakan salah. Dalam satu hal, sama dari Indonesia ke sini. Satu hal ya Mbak ya. Kadang-kadang kita berbicara dari versi samennya. Saya tidak ingin membela majikan, juga tidak membela kamu. Karena mungkin majikan sendiri punya trauma pada cece-cecenya yang dulu, jadi punya efek kesampean. Mungkin dulu ada cece yang dibaikin, terus jahat sama dia melampiaskan pada yang berikutnya. Ini yang sering terjadi. Saya pernah ada pengalaman, saya pernah cerita juga. Selama 6 bulan, majikan itu selalu mencari salah dan marah-marah, maki-maki di tempat umum. Itu kembali pada pikiran kita. Lek lagi sampean percaya bahwa majikan akan berubah. Karena itu ada 2 hal. Sampean curhat sama saya itu pingin menenangkan dan cari solusi, atau memang sampean pingin ngebreak? Saya memang maunya ya itu Mam, ngebreak kayaknya. Jadi apapun yang terjadi sampean tetap ngebreak. Itu salah nggak? Ya itu nggak ada yang salah Mbak. Itu hak kamu. Sekali lagi saya tidak pernah sekalian curhat ke saya Pak salah, nggak salah. Itu hak sampean. Tapi saya nanya, kamu pingin balik lagi ke Hong Kong nggak? Iya, saya. Terus kenapa kamu harus memilih ngebreak? Kalau bisa nggak pulang Indonesia itu bisa nggak ya, Mak? Karena imigrasi bukan pacar saya.
dan imigrasi bukan bahasa saya. Peraturan yang katakan nama imigrasi harus pulang, jadi ya harus pulang. Dan satu hal ya Mbak, kalau saya pribadi ya, ini tergantung dari sampean, pulang ke sampean. Kalau sampean pingin ngebreak, tapi cari majikan lagi, apakah yakin majikan berikut itu lebih baik dari hari ini? Insya Allah ya Mam ya, lebih baik. Karena saya rasa dari majikan-majikan yang lain, sepertinya ini hujam Ma. Saya tidak setuju dengan itu. Siapa yang bisa menjanjikan bahwa kedepannya itu masa depan lebih baik lagi? Keyakinan kita. Keyakinan sampean. Kamu harus buang waktu berapa lama untuk mendapatkan keyakinan itu? Satu, kamu harus bayar PT potongan lagi. Buang waktu setengah tahun untuk mendapatkan keyakinan itu. Kenapa kamu tidak hari ini meyakinkan dirimu majikan lebih baik lagi? Berdoa majikan lebih baik lagi, berdoa majikan lebih baik lagi. Karena kamu tidak yakin dengan majikan ini akan baik. Jadi, saya yakin berani taruhan majikan ini tidak akan pernah baik sama kamu. Karena dari dirimu sendiri itu udah nggak baik. Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau auranya negatif. Mungkin saya tidak tahu ya, tepuk dada tanya selera. Kalau mereka tidak baik, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap baik dan punya aura baik. Aura baik adalah bukan saya sudah kerja baik masih salah. Iku jenenge longso, nesu, ngersulo. Baik nggak baik saya akan tetap baik. Jadi aura itu akan terpancar. Karena memang majikan yang tidak baik itu gampang banget sensitif dengan aura yang nggak baik. Sementara kita yang baik untuk meluluhkan yang jelek itu angel Mbak. Tapi yang jelek ngefek ke kita itu cepat. Auranya cepet banget. Maka dari itu kan aku selalu bilang, oke, kamu yakin banget dengan kedepannya lebih baik. Tapi kenapa kamu nggak yakin yang ini baik? Insya Allah Mam. Karena apa? Masa apapun tuh yang dikerjakan tuh selalu salah. Cuci sayur salah, cuci ini karena salah. Kamu sendiri pun sudah nggak suka sama majikan Mbak. Sebelum 1 minggu tuh udah rasa saya Mam. Iya sayang, aura itu kan dari kamu, bukan dari mereka. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa auramu sendiri sudah memang nggak suka sama dia. Apapun yang terjadi kamu pengen ngebreak kan? Dalam hal fasilitas mandi juga susah Mam. Sekarang gini, bukan masalah mandi, makan apapun. Auramu sudah nggak enak. Jadi tuh apapun yang kamu lakukan tuh nggak enak Mbak. Sebenarnya gini, satu hal yang saya tahu ya, bagaimana merubah suasana, bukan lompat mencari suasana baru. Karena yang saya tahu merubah suasana itu sangat sulit. Kamu melompat lagi, kamu harus menyesuaikan lagi. Lah suasana yang kayak gini, kalau kamu percaya setelah keluar dari pintu rumah ini dan katakan pada pribadimu, katakan pada diri sendiri bahwa majikan lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu dibawa dengan doa. Lah aku ndonga lo mis pancet ae majikanku. Loh, emangnya doa itu langsung terbalik, langsung kamu bisa mendapatkan? Ya enggak no. Masa aja butuh waktu. Iya. Bener nggak? Begitu juga dengan doa. Doa ya kamu lepaskan, ya pendek Tuhan. Kalau memang tidak baik, bukan kamu yang ngebreak dok. Sampai yang di-terminate untuk duit. Ini kemarin tanggal 13 kan saya bayaran kan Mam. Itu tanggal 13 tapi bayarnya tanggal 14. Itu gaji kamu di atas meja gitu. Terus saya cimeng, terus saya bilang thank you Mam. Itu can you dewa saya thank you lah. Omai cho cái bill pay lấy van yan lấy. Sudah beli tiket, sudah ngasih notis. Dia ngomongnya seperti itu, tapi saya nggak lanjut tanya lagi gimana. Ya, itu lebih baik. Jadi berikan pada dirimu aura terbaik. Kalaupun kamu di-terminate, kamu adalah pembantu yang terbaik di antara semua itu. Karena saya udah pernah komplain ke agent. Terus? Karena seminggu itu sebelum gajian kan tanggal berapa? 12 ya Mam? Itu saya ke agent, saya ada komplainan, itu saya ingin maksudnya sekuat mungkin saya bisa bertahan, alhamdulillah. Tapi kalau saya kenyataannya nggak bisa, memang itu pilihan saya gitu loh Mam. Terus agent bilangnya kamu belum 2 tahun belum bisa, umpamanya kamu cari majikan lagi kamu sulit gitu loh Mam. Katanya sih kalau
nggak bisa di Hongkong lagi, mesti beda negara gitu. Itu apa ada betulnya gitu? Benar? Iya, begitu. Karena satu hal, kamu di situ masih dalam ruang lingkup agent, dan kamu masih potongan. Sudah selesai belum? Bulan depan ini. Ayo, kamu masih potongan. Kamu masih dikunci sama agentmu, sama PT-mu. Jadi like kamu ngengkel pulang, maka kamu harus nunggu 1 tahun lagi baru balik sini. Kan nggak eman. Iya. Apakah Miss Yuni nggak bisa bantu? Bukan masalah bisa bantu tidaknya, karena itu masih dalam sistem dikunci. Jadi kita nggak bisa. Bukan saya nggak membantu. Paham? Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau kamu masih butuh uang, bertahan dulu sambil dibawa dalam doa. Kenapa? Ingat pengalamanmu sehebat apapun itu masa lalu. Dan satu-satu orang itu nggak sama. Miss Yuni mungkin kelihatannya baik, tapi baik dan tidaknya coba tanya pembantuku. Mungkin aku nggak baik juga, ngerti nggak? Mungkin aku cerai juga. Mungkin kalian lihat dari kamera tidak bisa menjanjikan. Mungkin aku pura-pura aja di depan kamera. Sebenarnya kamu bisa tanyakan sama pembantuku apakah aku baik apa enggak. Kadang-kadang orang itu bisa karena kamera berubah menjadi lebih baik, ngerti nggak? Jadi nggak apa-apa. Yang penting nggak mukul dan masih taat peraturan. Cerewet kan memang sudah kerjaan orang Hongkong, sampean pasti tahu dong. Mam, aku itu biar ada majikan pun nggak secerewet ini. Ya kan orang nggak sama, Mbak. Nah itu, maksudnya aku jantungnya itu tiap hari kayak senam jantung itu terus. Iya, saya paham karena orang tidak biasa dibentak-bentak. Sampean orang mana sih? Kendal, mah. Orang Kendal, Jawa Tengah. Jadi saya paham. Sebenarnya satu kali lagi, orang Hongkong stylenya kayak gitu. Suami saya kelihatannya baik, Mbak, tapi kalau dia ngomong nyertuk gitu, nggak terlalu ingkel-ingkel jaran. Dan ngomongnya kasar. Tapi kalau kamu memahami dan sang juta, Cek, paham nggak? Ya, sampai. Hai lah. So, menurut pendapat saya, kamu adalah orang hebat. Kamu pasti bisa. Anakmu umur 12 tahun dan membutuhkan biaya banyak. Apakah kamu rela uangmu semua sudah buat keluarga, buat keluarga, dan sekarang giliran anakmu kamu mudah sekali putus asa? Nggak adil buat anakmu. Iya. Apakah kamu rela uangmu sementara ini nunggu 1 tahun, sementara anakmu minta sesuatu ke kamu dan kamu tidak bisa nurutin? Nelongso nggak? Lebih dari itu. Karena itu, saat kamu membutuhkan orang-orang di sampingmu, belum tentu mereka bisa membantu. Hanya kamu yang bisa membantu. Ayo semangat demi anak. Umur 12 tahun itu butuh duit loh sayang. Masa sekarang kamu putus asa? Hah? Ayo, demi anak. Ini bukan buat kamu. Ini bukan buat keluarga. Ini buat anakmu. Semangat. Ayo, masa giliran semangat buat anak luntur? Hah? Kamu dulu kerja buat orang loh. Sekarang kerjalah buat anakmu. Bisa tidak? Pasti bisa. Aku yakin deh hatimu yang paling dalam kamu orang hebat. Ngerti? Yes. Tak tunggu kamu. Kamu pasti finish. Aku tunggu di garis finish. Nanti aku yakin dari auramu bahwa kamu orang hebat. Tak boleh kan? Masa nangis. Maaf ya, Miss. Nggak apa-apa sayang. Ngerti nggak? Karena kamu sekarang berjuang buat anakmu loh. Iya. Ingat loh, kamu biyen berjuang mati-matian buat keluargamu, buat keluarga ini, keluarga itu. Sekarang masa buat anak nggak mampu? Iya. Ayo, ditelen di hati, jantungnya dikuatno. Gak apa-apa senam jantung, sepenting anakku bisa sukses. Ayo, jangan buat diri sendiri. Iya. Ya, tak tunggu di garis finish. Ayo, boleh. Mana anaknya? Tapi kalau majikan udah mau intermediate gimana, Mam? Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Pasti bisa. Anaknya sudah ambil CC dari itu. Biarkan. Kalau kamu di intermediate cari saya. Saya pasti bantu kamu. Makasih ya, Mam. Ya, bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Sejak keluar dari rumah ini selalu mengatakan pada diri saya bahwa saya bisa. Apapun yang terjadi pada akhirnya dia ingin terminate kamu cari aku sih. Ngerti? Iya. Saya ada jalan buat kamu. Apa lagi mas? Jangan. Bosan aku kamu nangis. Wes, kok malah guyu? Nangis sama guyu gitu. Terharu aku udah ketemu Mas Yuni, biasanya lihat di YouTube. Oke lah. Oke, makasih. Mas. Wes, rasa nangis. Tak seneni sing elek-elek enggak? Ya Allah. Makasih.
menganggap aku keluargamu? Iya. Karena aku di sini jauh dari, udah lama nggak, maksudnya sosok seorang ibu. Alhamdulillah, kita menganggap aku ibu. Ya, ya wes, munggah dulu corona mangan mi.